Kembali lagi di acara Ketok Palu Honest People, masih bersama saya Patro Gumala dan juga Bang Hamdan Zulfa. Yang baru nonton mungkin kaget hari ini wardrobe saya seperti ini ya. Ini saya terinspirasi dari Kevin Costner di film The Untouchable ya. Seluruh pasukan kepolisian yang menangkap gembong bernama Al Capone. Tapi kok jadi makin gak mirip ya setelah saya lihat-lihat ya. Sudahlah. Ini cuma ngikutin topik aja hari ini. Satu topik yang bikin saya deg-degan karena ngomongin narkoba dan juga apakah ada kekuasaan yang melindunginya. Karena ini rantainya nggak putus-putus nih. Tadi kita terakhir berhenti di situ tuh Bang. Ya. Saya sih yakin ya, nggak tahu deh gimana. Nggak mungkin ada keberanian orang berani menjual barang terlarang ini tanpa ada power. Mungkin nggak sih Bang kayak gitu Bang? Kemungkinan itu apalagi belakangan kita lagi rame melihat yang memakainya malah aparat sendiri gitu, aparat hukum. Ya ini kalau kita lihat di berbagai negara yang tingkat boleh dikatakan mafia narkoba ini luar biasa dan kejahatan narkoba ini terus saja berlangsung. Misalnya seperti katakanlah yang paling terkenal Escobar itu di Kolombia ya. 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 Di Afghanistan, juga masuk Pakistan, juga misalnya di sini di Laos, di Asia Tenggara, dan negara-negara yang penegakan hukumnya lemah dan tidak disiplin, itu tempat tumbuh suburnya perdagangan narkoba. Oke. Jadi kata kuncinya adalah bukan aturan hukumnya keras apa tidak, tapi bagaimana hukum itu ditegakkan dengan benar dan sangat serius. Nah, disinilah kita menghadapi persoalan. Karena tidak mungkin kejahatan yang begitu sangat meluas. Ya, katakanlah anak-anak saja tahu gitu, di anak-anak jalanan pasti rata-rata tahu. Ya. Tidak bisa cepat diatasi. Cepat diberantas. Kalau tidak ada suatu saling hubungan dan keterkaitan antara pemakai, penjual, pengedar, tempat peredarannya, kemudian juga kemungkinan juga adalah aparat yang juga menangani masalah itu, dan juga mungkin juga ada juga di kalangan-kalangan tertentu, mungkin politisi atau apa memiliki kebijakan, sehingga ini tidak bisa diatasi sampai seakar-akarnya. Yang jelas mungkin ini bukan permainan dari level bawah, tapi udah sebuah permainan yang atau peredaran yang meliputi level nasional atau global bahkan Bang dunia. Udah sangat mengakar. Nah, itulah inti persoalannya. Jadi sangat mengakar. Dan apalagi ini kalau kita lihat ya, narkoba ini kan sangat laku barangnya. Ya, barang yang laku tanpa harus dipromosiin Bang. Sama harus dipromosikan. Jadi demand-nya sangat tinggi. Ya. Sehingga orang jual gelap pun itu kebutuhannya tetap sangat tinggi. Jadi demand-nya sangat tinggi. Dan perputaran uangnya sangat besar. Dan Anda bisa bayangkan, Patra, satu orang narapidana narkoba punya kekayaan 12,5 triliun. Ya. Pengadilan menjatuhkan hukuman mati, kemudian terakhir Mahkamah Agung menurunkan hukumannya menjadi 20 tahun. 12,5 triliun. Itu banyak banget Bang. Coba. Itu saya siaran di ini. Sampai mati, hidup lagi, belum dapat kayak 12 triliun banyak banget. Maaf nih Bang Hamdan harus saya potong dulu karena saya tertarik juga dengan tweetnya Bang Hamdan di Twitter. Di sini Bang Hamdan juga menyinggung yang tadi kita obrolin, Kapolsek pimpinan anggotanya pesta narkoba. Waduh. Barang laknat jerat aparat. Kartel narkoba hanya bisa beroperasi di negara yang lemah penegakan hukumnya. Tadi sempat kita singgung juga tuh ya. Seperti beberapa negara yang masih terjadi. Nah ini ada reply juga dari salah satu followers Bang Hamdan. Kejadian seperti ini, dalam tanda kurung, oknum polisi memakai narkoba, kata followersnya Bang Hamdan ya,
kan sudah sering terulang. Jadi bagaimana Bang agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali? Gimana Bang? Ini kalau melihat tweet begini, masyarakat ini sudah capek. Capek Bang, karena ironis banget. Apalagi yang kejadian terakhir tuh setahu saya, ibu polisinya ini beberapa kali juga memimpin operasi penangkapan narkoba. Jadi kan penangkapan besar-besar lagi. Betul, jadi lucu bagi kita masyarakat. Di TV lagi. Iya benar Bang. Nah ini gimana Bang? Jadi tragis gitu, suka biasa menangkap kejahatan narkoba, penjahat narkoba. Pada saat yang lain dia yang harus betul ditangkap. Ini tragis. Ya. Nah, lalu bagaimana mengatasi masalah ini? Jadi selama ini cara pandang kita bahwa hulunya yang harus menjadi perhatian, yaitu produsen, pengedar yang besar-besar. Kan sekarang ini hampir tiap minggu kita mendengar dan kita menyaksikan penangkapan besar-besar oleh BNN, ya, sejumlah ganja, sejumlah narkoba, puluhan kilogram dan sampai ada yang ton-ton. Sampai pabrik-pabriknya juga Bang. Pabrik-pabriknya. Itu satu upaya yang bagus, tapi ada satu sisi yang kalau kita jadikan satu disiplin nasional di tingkat hilir, di tingkat hilir dan pemakai. Karena tidak mungkin ya narkoba ini laku dan menjadi produk yang sangat digemari kalau konsumen akhirnya ini tidak ada. Kalau demand-nya tidak ada. Demand-nya tidak ada. Tidak ada, maka supply juga tidak ada ya. Bang Hamdan juga sempat menyinggung adanya instansi-instansi selain penegak hukum seperti partai politik ya. Ada calon-calon pemerintahan kita yang... Nah ini saya berikan satu contoh ini. Boleh, salah satu calon bupati ya, di daerah Sumatera mengajukan judicial review bahwa pelaku kejahatan narkoba itu boleh mencalonkan diri. Kan undang-undangnya melarang. Iya. Ini salah satu upaya sebenarnya. Tapi undang-undang sudah melarang secara tegas ya. Sudah melarang. Dia tidak boleh pemakai narkoba yang pernah tertangkap, narapidana, tidak bisa mencalonkan. Tidak boleh mencalonkan diri. Itu sudah tegas. Karena salah satu upaya tadi. Tapi masih mencoba bahwa mantan narapidana narkotika boleh dengan mengajukan judicial review atas undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Alhamdulillah untung aja Mahkamah Konstitusi menolaknya. Bagus. Jadi memang pemimpin-pemimpin kita sudah diseleksi dari mulai aturannya dulu ya Bang. Aturannya dulu, jadi tidak ada mantan napi lah ya, mantan napi narkoba ya yang bisa menduduki pihak posisi kepala daerah. Harus tidak ada, itu sangat berbahaya. Udah sekali di narkoba sudah. Jangan dikasih kesempatan di jabatan-jabatan publik yang menentukan. Karena itu sangat berbahaya. Kalau dari sisi hukuman Bang, saya kan nggak tahu ya, kalau setahu saya kalau misalnya aparat seperti polisi dan tentara kan mereka punya pengadilan sendiri soal anggotanya yang melakukan kesalahan seperti itu Bang. Nah kalau dari kasus seperti ini, kalau narkoba, ada perbedaan nggak sih Bang dari aparat dan masyarakat biasa yang... Kalau aparat penegak hukum melakukan pelanggaran pidana, ditambah 1/3 hukumannya. Oh malah ditambah? Lebih tinggi. Karena mereka tahu hukum, mereka penegak hukum, kok melakukan kejahatan yang sama. Yang dia harus berantas, kok dia pelakunya. Karena itu kejahatannya, pidananya lebih tinggi. Jadi 1/3 dari hukuman maksimal? Ditambah 1/3. Betul. Wow, oke lah. Cuman kan masalahnya nih Bang, apakah pengguna itu memang kejahatan atau korban? Nah itu pertanyaan itu. Abis ini bakal kita bahas juga Bang. Dan abis ini kita juga bakal ngobrol-ngobrol dengan salah satu mantan narapidana narkoba. Ya, jadi honest people jangan kemana-mana, tetap di Ketok Palu.